Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita sama-sama menghadap doa. Oke, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang kebudayaan Arab Islam kan? Sekarang kita akan belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Mekah. Nah, tadi sudah ditulis ya teman-temannya. Ini pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, oke. Sebelum kita mengetahui bagaimana perjuangan Nabi kita mendakwahkan Islam di Mekah, kita harus tahu dulu tahapan dakwah Nabi itu. Tulis dulu ya. Itu siapa yang tulis nggak bisa dibaca? Itu nggak bisa dibaca kan di atas itu. Saya suruh baca saya atas. Bagus surveinya Oke, sebelum Ibu jelaskan apa saja tahapan dakwah Nabi, Ibu cerita sedikit ya. Jadi satu Sebelum videonya. Ibu tanya sedikit. Statik, Bang. Siapa Jadi satu yang videonya. mengalahkan Nabi? Jadi satu Saya videonya. berapa? Oh, bisa pecah-pecah tadi. Oke, 12 Rabiul Awal, lalu 21 Masih kan? Terus siapa yang tahu sekarang nama ayah Nabi siapa? Coba yang belakang itu, yang dulu di atas meja coba. Siapa nama ayah Nabi? Siapa? Oke, nama ayah Nabi itu adalah Abdullah. Nah, beliau ini Abdullah ini adalah anak bungsu dari Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib itu apanya Nabi? Ayo coba ini, ada ya? Abdul Muthalib itu apanya Nabi? Terus, nah, bapaknya Nabi ini meninggal ketika Nabi itu di dalam perut berusia 3 bulan. Nah, jadi beliau ini tidak punya bapaknya ya. Nah, sekarang nama ibu Nabi itu siapa? Coba yang paling belakang. Nama ibu Nabi itu siapa? Mutia. Siapa? Oke, Aminah ya, bagus. Nama ibu Nabi itu adalah Aminah. Nah, beliau ini meninggal ketika Nabi itu berusia 6 tahun. Jadi beliau ini sudah menjadi kelihatan ketika kalau usia kita sekarang itu ketika masih mau masuk SD ya. Nah, beliau meninggal di sana. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan tentang tahapan dakwah Nabi ini, Ibu akan menceritakan sedikit asal-usul kenapa Nabi itu mendakwahkan Islam. Oke. Ketika umur Nabi itu 40 tahun, beliau ini merenung di Gua Hiro. Nah, ketika beliau sedang merenung, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi membawakan wahyu yang pertama. Coba sekarang ada yang masih ingat apa wahyu pertama yang diterima Nabi? Ini kan sudah satu MTS yang masa nggak ingat? Coba ya. Ada yang itu? Apa? Nggak ingat. Surah Al-Alaq kan? Coba ini ada yang cantik ya? Oke, jadi wahyu yang pertama yang diterima Nabi itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, di surah Al-Alaq ini Allah itu menjelaskan, memerintahkan Nabi itu untuk membaca. Sedangkan Nabi kita itu kan ummiyun, tahu kan ummiyun? Tidak bisa membaca dan menulis. Nah, setelah itu dari sana beliau itu pulang dalam keadaan gemetar. Karena di sana kan beliau itu pertama kali melihat malaikat Jibril dan langsung diperintahkan di dalam wahyu itu untuk membaca. Sedangkan beliau itu tidak bisa membaca kan? Nah, beliau pulang dalam keadaan gemetar dan di rumah beliau dari sana itu gelisah. Beliau itu bolak-balik dari Gua Hiro ke rumahnya selama beberapa hari sampai turun lagi wahyu yang kedua. Ada yang tahu wahyu kedua itu tentang apa nih? Surat apa? Itu guru ya, artinya selimut. Oke, bagus. Jadi wahyu yang kedua turun itu adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Yang dimana di dalam surat Al-Mudaththir itu Allah itu memerintahkan kepada Nabi kita itu untuk mendakwahkan Islam dan mengajak
Enggak saya dengar suara. Nah, apa itu main Sofiana cantiknya kok. Oke, sekarang Bapak Ibu tanya ya. Kenapa Nabi itu mendakwakan Islam itu secara sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Oke. Kenapa Nabi itu mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi? Karena dakwah itu anak-anak harus dilakukan secara tahap-tahap. Dan jikalau dulu itu Nabi itu Apa? secara terang-terangan, Hijrah ke Habsyi. Yang bagian anak. Makanya Nabi itu melakukan dakwah Yang ini saya. dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan ini itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Di sana Allah itu merintahkan kepada Nabi agar melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekan sahabat-sahabat beliau. Nah, itu ya. Terus gimana cara Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Caranya itu yaitu dengan mengajarkan Islam itu dari satu rumah ke rumah yang dari rumah pertama ke rumah kedua. Itu cara beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, rumah yang menjadi markas dakwah Nabi itu adalah rumah Arqam bin Abi Arqam. Ingat ya, rumah markas Nabi berdakwah itu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Bukan Arkam, Bu, Arkom. Apa? Arkom bilang itu. Oh, Arqam. Ya, bukan Arkam. Nah, di sejarah Islam itu rumah Arqam bin Abi Arqam itu disebut dengan Darul Arqam. Ya, itu kan Darul Arqam. Dakwah Nabi itu secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua itu dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini itu setelah Nabi itu melakukan dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, turunlah wahyu dari Allah. Di sana turunlah ayat Al-Hijr ayat 94. Di sana itu dijelaskan bahwa Nabi itu disuruh melakukan dakwah secara terang-terangan. Yang dimana ketika Nabi itu dakwah secara terang-terangan, banyak pengikut Nabi dan jumlah pengikut Nabi itu semakin banyak. Nah, oleh karena itu, mulailah pemimpin Quraisy itu berusaha menghalangi dakwah Nabi. Yang dimana faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kafir Quraisy itu menentang dakwah Nabi itu kita jelaskan di minggu yang akan datang, oke? Kita sebutnya dakwah-dakwah faktor-faktor yang menyebabkan kafir Quraisy itu menentang dakwah Nabi secara terang-terangan nanti akan dijelaskan di minggu yang akan datang. Ya, mungkin sekian dari saya.